Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Latif. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi semester 5 dan dari kelas TIP. Di sini saya akan menjelaskan em, beberapa malware yang sering sekali kita dengar atau mungkin dari teman-teman juga jarang sekali terdengar ya. Dari malware-malware yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Jadi, em, malware ini sudah menjadi vandalisme cyber. Jadi di dunia digital ini, malware menjadi industri kriminal dengan berbagai cara atau berbagai konsep yang yang ada oleh para hacker yang sudah terorganisir sekali sehingga ini akan membahayakan sekali untuk kalangan perusahaan baik perusahaan yang besar maupun kecil atau bahkan secara individual. Dan nantinya kita akan membahas 5 uh, malware yang um, jarang banget kita dengar. Itu ada ransomware, trojan, worm, spyware, dan botnet. Jadi yang pertama itu adalah ransomware. Yang mungkin dari teman-teman juga udah tidak asing lagi mendengarkan ransomware ini karena beberapa kasus juga ada di Indonesia, di mana untuk malware yang ini adalah akan menyandera data. Jadi data itu akan diambil, kemudian nanti dikunci dan akan dimintai tebusan seperti itu. Jadi ini menjadi industri kriminal yang sangat populer banget di dunia hacker gitu. Jadi dari data-data tersebut itu terkunci, kemudian nanti tidak bisa diakses tentunya dan akan dimintai tebusan. Jadi problemnya itu awalnya adalah ketika korban itu sembarang klik terkait dengan file yang mungkin dikirim melalui email dan sebagainya, kemudian dari ransomware itu akan masuk ke perangkat dan mengambil data-data dan yang kemudian nanti dienkripsi dan diambil oleh hacker dan akan dikunci. Dan dari data tersebut itu tidak mudah untuk diambil lagi oleh korbannya gitu. Dan ini adalah studi kasusnya di PDN Indonesia di 2024 lalu, tentu teman-teman mungkin juga sudah mendengarnya. Jadi dampak dari kasus ini banyak sekali. Salah satunya adalah berbagai layanan itu lumpuh, yaitu ada layanan imigrasi, kemudian dari bandara juga lumpuh akibat serangan ransomware ini. Kemudian yang kedua ada Trojan Horse, di mana Trojan Horse ini akan menyamar sebagai file sah dari penggunanya, kemudian butuh interaksi pengguna untuk aktif. Jadi untuk Trojan Horse ini bisa aktif ketika dari korbannya itu mengklik mungkin kiriman email dan sebagainya yang masuk ke perangkat kalian. Jadi untuk tekniknya itu adalah thread hacking atau membajak email percakapan asli dari rekan kerja mungkin dan ternyata dari file tersebut ternyata adalah sebuah malware dari Trojan Horse. Dan mungkin ini ilustrasi singkatnya. Jadi dari dari hackernya tersebut um, menggunakan Trojan Horse kemudian masuk melalui email atau melalui web dan juga software-software lainnya, kemudian diklik. Setelah diklik akan masuk ke perangkat dan akan menginfeksi perangkat tersebut dan akan menyebar ke berbagai perangkat yang ada dan akan membuka akses penyerangan dan akan mengontrol perangkat. Dan tentunya ini sangat berbahaya sekali ketika perangkat sudah tidak terkontrol oleh pemiliknya seperti itu. Dan ini salah satu kasus yang ada di Indonesia itu menjadi 10 besar negara terdampak malware Emotet, di mana Emotet ini merupakan turunan dari si Trojan Horse tersebut. Jadi melalui file-file MS Office dan sebagainya itu masuk
dan kemudian akan eh, emotet ini masuk ke perangkat dan akan mengakses semua data yang ada. Kemudian ada komputer worm. Worm itu kayak sebuah wabah gitu. Jadi akan mereplikasi diri secara mandiri. Jadi otomatis akan mereplikasikan virus tersebut. Jadi ini sedikit beda dengan Trojan Horse sebelumnya, di mana Trojan Horse itu kan perlu untuk diklik, tapi kalau worm ini tidak perlu diklik. Jadi ini menjadi sangat bahaya sekali ketika uh, komputer worm ini masuk ke perangkat. Dan beberapa kasus yang ada itu yang viral adalah kasus I love you. Jadi menyebarnya itu melalui email dan juga Outlook yang secara otomatis akan mengirimkan ke teman-teman atau kontak yang ada di perangkat yang terkena komputer worm ini. Sehingga uh, pada kasus tersebut merugikan hingga 8,7 miliar dan menginfeksi 10% komputer dunia dalam waktu 10 hari. Sangat luar biasa sekali uh, malware yang satu ini. Jadi kayak dari satu, akibat dari satu nanti bisa masuk ke perangkatnya dan otomatis mengirimkan ke berbagai perangkat atau kontak yang ada di perangkat tersebut. Ini kasusnya di mana dari malware ini itu tidak bisa dihentikan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Jadi ini malware yang sangat berbahaya sekali karena akan menargetkan semua perangkat digital yang ada. Dan kemudian dengan melalui email dan sebagainya, penyebarannya itu sangat cepat. Dan tentunya ini akan berdampak ke uh, pribadi dan juga perusahaan yang terdampak dari kasus ini. Kemudian ada spyware, di mana spyware ini merupakan um, akan mengintai atau mencuri data lokasi dengan dan juga kamera secara diam-diam. Jadi tanpa kalian klik juga nanti spyware ini masuk dan bisa mengakses lokasi, mic dan juga kamera. Jadi kayak masuknya juga sama melalui email, kemudian di-download dengan terpasang di perangkat. Setelah itu spyware akan masuk tanpa seperti aplikasi biasa, tapi sebenarnya spyware ini masuk di latar belakang seperti itu dan akan mencuri data dan juga bisa mengakses kamera. Kemudian ini ada beberapa kasus yang ada dari spyware Pegasus yang tentu ini sudah tidak familiar lagi karena meretas lebih dari 1.400 pengguna WhatsApp. Dan ini sangat mengerikan sekali, 1.400 pengguna WhatsApp yang terdampak pasti sangat uh, rugi karena serangan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, botnet ini merupakan melalui malware yang menyerang melalui jaringan IoT. Jadi jaringan perangkat yang terinfeksi kemudian dikendalikan dengan satu komando yang atau satu hacker itu dari botmaster. Jadi dari berbagai IoT yang ada itu dikendalikan oleh satu botmasternya itu. Jadi targetnya itu ya perangkat IoT, CCTV, router, kemudian ada mungkin kulkas pintar, smart TV dan sebagainya. Yang keamanannya bisa dibilang lemah. Kemudian mungkin ini sedikit gambarannya. Jadi ada satu podmasternya atau hackernya ini ada sebuah server yang akan mengendalikan berbagai perangkat yang ada atau IoT yang ada, kemudian akan menargetnya dari pemiliknya. Jadi uh, tidak barang yang kita atau teknologi yang mungkin kita anggap sepele seperti smart TV, kemudian bahkan CCTV itu ternyata bisa diakses ada celah itu dari malware bot atau malware dari bot ini dari botnet ini. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh terkait dengan teknologi-teknologi yang ada di zaman sekarang. Dan ini kasus yang viral yaitu botnet DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana salah satu serangan cybernya yang paling berbahaya di dunia
Jadi berbagai IoT yang ada itu diserang karena celah keamanannya mungkin ringan sehingga untuk menyerangnya itu hingga berjuta-juta. Dan mungkin dari 5 tersebut kita bisa menyimpulkan berbagai solusi yang ada di mana tentunya ini menjadi hasil atau output terkait dengan analisa kita. Pertama dari ransomware, kita perlu untuk membackup data kita itu satu atau dua jika data tersebut memang benar-benar sangat penting sehingga teman-teman tidak mudah untuk terkena ransomware ini. Kemudian untuk Trojan dan Worm yang ini sedikit sama, bedanya tadi Trojan itu perlu diklik untuk bisa masuk, tapi kalau Worm itu tidak perlu diklik tapi udah bisa masuk gitu. Itu bisa mematikan fitur makro otomatis di Office atau juga tampilkan ekstensi file. Jangan sampai kalian itu terkecoh dengan berbagai jenis file yang ada yang mungkin ringan-ringan seperti .txt, .vps itu ternyata dari jenis file tersebut terdapat malware yang ada. Kemudian untuk spyware itu kita bisa rutin report ponsel jika udah terlalu lama. Kemudian untuk kita mengupdate OS kita, baik Android ataupun iOS, sehingga nanti security-nya itu lebih terupdate dan terjamin lagi. Kemudian untuk botnet itu bisa mengganti password default karena banyak sekali beberapa akun mungkin menggunakan by default gitu. Seperti waktu workshop itu juga dari password yang ada itu tersimpan otomatis di Google Chrome gitu. Jadi sangat berbahaya sekali. Tentu password itu kan menjadi kode yang tentu rahasia, tapi jika disimpan otomatis, apakah itu menjadi rahasia? Tentu itu menjadi pertanyaannya teman-teman untuk teman-teman sendiri gitu. Jadi harapannya dari uh, analisa ini kita bisa lebih paham lagi terkait dengan malware-malware yang ada uh, di dunia ini, sehingga teman-teman tidak menganggap remeh terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada terkait dengan uh, berbagai jenis file yang ada, sehingga teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan teknologi atau berbagai digital yang ada, baik itu aplikasi, bahkan IoT juga. Dan mungkin itu sedikit pemaparan atau presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.